ngebahas sebuah variety show dari Korea Selatan yang udah terkenal banget sampai seluruh dunia. Mau tahu apa? Oke. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Hyuki Channel. Nah, sekarang aku mau ngebahas sebuah variety show dari Korea Selatan yaitu Running Man. Oke, untuk kalian yang belum tahu apa itu Running Man adalah sebuah variety show dari Korea Selatan yang menayangkan sebuah acara berupa misi dan games yang diberikan untuk para membernya. Nah, yang aku bakal bahas sekarang adalah perjalanan mereka dari dulu sampai sekarang. Oke. 나란 놈은 답은 너다. 나 쉽게 말해도 내가 말이 안 돼도 나란 놈은 답은 너다. 난 설명 못해도 내 맘이 그래 나 죽어버릴까. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 내 맘이 그래 나 죽어버릴까. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 내 맘이 그래 나 죽어버릴까. 헤어지자는 너의 말에 난 화가 나 소리치고 술에 취해 벽을 치고 괜한 사람 어깨를 부딪히고 욕하고 뭘 보냐며 시비 걸고 그렇게 세상 모든 게 다 싫고 그런 내 모습에 넌 또 실망해. 하지만 나 심각해. 앞뒤 다 자르고 네가 없으면 미치겠는데 어떡해. 오죽하면 내가 이래. 너도 울잖아. 아직 나 사랑하니까 무릎 꿇잖아. 내가 미안하니까. 그러니까 붙잡아. 구차한 변명 거창한 약속 따윈 하진 않을게. 돌아서지 마. 답은 너다. 나 쉽게 말해도 내가 말이 안 돼도 나란 놈은 답은 너다. 난 설명 못해도 내 맘이 그래 나 죽어버릴까. 너는 왜 나를 못 믿어. 말하면서 속으론 찔려. 우리 사랑했던 1년 그 시간 동안 못할 줄 많이 했던 내 자신이 너무나 싫어. 이런 싸움 끝엔 언제나 사랑을 잃어. 남잔 바람도 필 줄 알아야 돼. 여자 영매면 안 돼. 그렇게 말했더니 남잔 네가 떠나고 홀로 남자. 가슴에 불이 난다. 그리고 한다는 말이 나에게 정답은 너야. 이제서야 네 소중함을 알았던 거야. 네가 떠나면 난 다 잃어. 다 잊어. 다시 한번 만날 믿어줘 제발. 나를 견뎌준 내 사랑아. 지금껏 내게 준 건 눈물뿐인 이 못난 놈은 그래도 너 언제나 너만 생각해. 네가 내 옆에 있어야 힘이 나. Oke, kalian pasti udah lihat kan cuplikan yang aku udah kasih selama 2 menit itu. Nah, di cuplikan itu aku sedikit menjelaskan perjalanan mereka dari dulu sampai sekarang. Nah, mungkin untuk kalian yang jeli atau kalian yang menyukai Running Man, kalian tahu apa perbedaan-perbedaannya. Tapi kalau kalian yang baru tahu atau tidak tahu sama sekali mengenai Running Man, aku akan jelaskan perjalanan mereka dari dulu sampai sekarang. Oke? Nah, Running Man pertama kali tayang di televisi Korea pada tanggal 11 Juli 2010 dengan dibintangi 7 member pertama mereka yaitu Yoo Jae-suk, Ji Suk-jin, Ha-ha, Kim Jong-kook, Kang Gary, Lee Kwang-soo, dan Song Joong-ki. Mereka adalah 7 member pertama yang membintangi acara Running Man tersebut. Waktu itu Song Ji-hyo belum menjadi member tetap Running Man. Waktu itu Song Ji-hyo di episode kedua sampai episode kelima dia hanya menjadi bintang tamu di acara tersebut. Namun banyak yang memfavoritkan Song Ji-hyo dan akhirnya pada episode ke-6 Song Ji-hyo ditetapkan menjadi member tetap. Lalu selanjutnya datanglah member baru Running Man yaitu seorang wanita yang bernama Lizzie bergabung bersama Running Man sehingga total member Running Man menjadi 9 orang. Dari episode ke episode, Running Man terus menayangkan setiap minggunya di acara TV Korea Selatan. Namun pada episode ke-25, Lizzie mengundurkan diri dari Running Man dengan alasan yang tidak begitu jelas. Lalu berlanjutlah di episode 41 menyusul Song Joong-ki keluar dari Running Man dengan alasan ingin fokus pada dunia aktingnya. Di episode 41 tersebut, Song Joong-ki meminta maaf kepada seluruh member dan seluruh kru karena dia tidak bisa melanjutkan di Running Man. Namun dia tetap ingin bisa menjadi keluarga di dalam Running Man. Hal tersebut membuat
Lee Kwang Soo dan Song Ji Hyo sangat bersedih karena mereka berdua adalah member yang paling dekat dengan Song Joong Ki. Akhirnya tersisa 7 member Running Man, yaitu Yoo Jae Suk, Joo Sik Jin, Ha, Kim Jong Kook, Kang Gary, Lee Kwang Soo, dan Song Ji Hyo yang membuat nama Running Man semakin terkenal di seluruh dunia. Ya, selama 7 tahun berjalan dengan 7 member yang membuat nama Running Man semakin terkenal, mereka selalu menayangkan acara Running Man menjadi acara yang sangat disukai banyak penonton lainnya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, karena acaranya yang sangat menghibur untuk ditonton keluarga. Selama 7 member tersebut, selama 7 tahun, Running Man sering mendatangkan bintang tamu terkenal dari dalam Korea Selatan itu sendiri maupun dari luar Korea Selatan, sehingga nama Running Man semakin dikenal di seluruh dunia. Bukan sampai di situ aja, Running Man juga sering mengadakan tur keliling dunia yang menjadikan banyak fans dari luar negeri itu mengharapkan Running Man bisa datang ke negaranya. Negara mana aja yang pernah didatengin Running Man? Setahu aku itu banyak, tapi aku ngasih tahuin sedikit aja. Yaitu pertama, dia pernah datang ke Hong Kong, dia pernah datang ke Thailand, ke Vietnam, Cina, Dubai, dan Indonesia juga dia pernah datangi. Waktu itu dia ke Stadion Gelora Bung Karno dan ke Taman Safari Indonesia pada episode ke-200-nya mereka. Nggak sampai di situ aja, banyak juga drama-drama Korea yang mempromosikan drama mereka di Running Man dengan mendatangkan bintang tamunya, dan bintang tamunya tentu aja diajak menyelesaikan misi dan menyelesaikan games yang telah disediakan di acara tersebut. Oke. Semakin terkenalnya Running Man, semakin tingginya Running Man, semakin juga angin kencang yang melanda Running Man. Karena ketika nama Running Man semakin terkenal di seluruh dunia, ada kabar yang tidak enak dari salah satu member Running Man, yaitu Kang Gary. Kang Gary yang merupakan sosok yang lucu, sering melontarkan kata-kata kocak, dan dia juga terkenal dengan sebutan Mendai Kapal bersama Song Ji Hyo. Tiba-tiba di pertengahan April 2016, dia mengundurkan diri dari Running Man. Entah apa yang membuat Gary ingin keluar, cuman alasan utama dia adalah ingin fokus dengan dunia musiknya, sehingga membuat para member dan kru Running Man akan ada perbedaan setelah keluarnya Kang Gary dari Running Man. Di episode 324, di episode tersebut juga menayangkan episode terakhirnya Kang Gary. Itu langsung syuting di dalam apartemennya Kang Gary, di mana semua member dan kru berada di apartemennya dan menjalankan misi terakhir dengan Kang Gary. Di episode terakhir tentunya salah satu member yang paling dekat dengan Kang Gary, yaitu Song Ji Hyo, menangis karena tidak menyangka Mendai Kapal akan berakhir di episode 324. Nggak sampai di situ aja, setelah kepergian Kang Gary, ternyata beberapa kru dari Running Man juga ikut keluar dari Running Man, yaitu produser dan pembuat naskahnya Running Man, sehingga banyak fans dari Korea Selatan dan luar negeri mengatakan banyak perbedaan sebelum keluarnya Kang Gary dan sesudah keluarnya Kang Gary. Aku juga nonton setelah beberapa episode keluarnya Kang Gary. Mungkin dampaknya bukan hanya Kang Gary yang keluar, ternyata produser dan pembuat naskahnya itu keluar. Jadi acara tersebut atau episode setelah keluarnya Kang Gary itu terasa beda, terasa ada yang kurang. Jadi tuh gimana ya, kocaknya tuh nggak lucunya tuh nggak dapet. Ya mungkin setiap membernya tetap lucu, tapi dari cara edit atau cara gamesnya itu sedikit kayak biasa aja gitu dari episode sebelum Gary keluar dari Running Man. Ternyata faktor utamanya karena produser dan pembuat naskah atau otak dari Running Man itu ikut mengundurkan diri. Nah, nggak sampai di situ aja, permasalahan Running Man terus berlanjut dengan perselisihan Song Ji Hyo dan Kim Jong Kook yang ingin keluar dari Running Man. Nah, mereka berdua sebenarnya sudah bulat ingin keluar dari Running Man dengan alasan mereka ingin fokus pada karir mereka masing-masing. Karena mereka merasa sudah 7 tahun itu udah waktu yang nggak sedikit, dan mereka mungkin udah merasa, oh ini udah cukup waktunya gue fokus sama karir gue yang sebenarnya dengan bakat gue yang sebenarnya. Itu mungkin yang di dalam hati mereka. Namun sebelum mereka mengatakan ingin keluar dari Running Man, pihak SBS atau manajemen malah ingin menggantikan dua nama tersebut dengan member baru, yaitu Kang Ho Do. Kang Ho Do merupakan presenter temannya Yoo Jae Suk di acara The Legend X-Men. Nah, di situ keputusan manajemen untuk mengganti dua nama tersebut. Namun keputusan tersebut ditentang oleh semua member Running Man.
jika Song Joong dan Kim Jong-kook tetap digantikan dengan Kang Ho Dong, maka seluruh member Running Man bersepakat ingin keluar dari Running Man secara bersamaan untuk menunjukkan solidaritas mereka selama 7 tahun yang telah mereka bangun di dalam Running Man. Lalu para fans Running Man pun beraksi untuk mengecam manajemen SBS untuk menayangkan reality show Running Man di setiap minggunya bagaimanapun caranya. Sehingga pihak SBS mengadakan rapat besar bersama kru Running Man dan seluruh member Running Man untuk mempertahankan Running Man ke depannya. Sehingga di akhir keputusan mereka, diangkatlah member baru mereka, yaitu komedian Yang Se-chan dan aktris Jung So-min untuk bergabung di dalam Running Man. Tidak sampai di situ saja, produser baru dan pembuat naskah baru Running Man pun diangkat bergabung bersama Running Man. Akhirnya mereka akan melaksanakan syuting bersama seluruh member dan kru pada tanggal 3 April 2017. Dan akhirnya dengan 8 member tersebut, nama Running Man kembali menjadi tontonan terfavorit keluarga, dan walaupun ada beberapa yang kurang dari 7 member sebelumnya, namun dengan warna baru bersama 2 member terbaru mereka membuat nama Running Man semakin naik, dan banyak hal yang telah dilakukan dari episode ke episode. Dengan 8 member tersebut, mereka mengadakan beberapa konser dan kembali tur keliling ke dunia untuk menyapa para fans yang ada di luar negeri. Dan aku udah ngejelasin perjalanan Running Man dari dulu sampai sekarang, yang mereka tetap bertahan dengan 8 member tersebut dan membuktikan nama mereka tetap dikenal di seluruh dunia. Oke teman-teman, udah dulu sampai di situ aku ngebahas tentang Running Man-nya. Mudah-mudahan kalian suka, dan aku mohon banget support dari kalian untuk subscribe channel YouTube aku, dan aku pengen kalian like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya, dan please banget dukung aku untuk lebih baik lagi, karena aku juga tidak bisa menutupi kekurangan aku. Please banget subscribe dan minta bantuan kalian untuk dukung channel YouTube aku. Terima kasih.